teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Siti Nur Kalsum Hairin. Saya lahir di Selayar pada Kamis 4 Juni 2003. Saya tinggal di Desa Parak, Dusun Parak Selatan, Kecamatan Buntomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Hobi saya adalah membaca dan memasak. Saya merupakan calon mahasiswa baru Polbangtan Goa, program studi di 4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Saya bercita-cita menjadi dosen dan pengusaha susu sapi. Ayah saya bernama Herudin dan ibu saya bernama Rinawati. Mereka bekerja sebagai wira swasta atau lebih spesifiknya adalah seorang pedagang. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya bernama Muhammad Nur Hidayat Hairin dan sekarang duduk di bangku sekolah dasar kelas 6. Kali ini saya akan menjelaskan usaha apa yang akan saya lakukan jika diberi kesempatan untuk menjadi seorang wirausaha di bidang peternakan. Susu merupakan minuman sehat yang mengandung berbagai vitamin dan mineral, serta nutrisi lainnya yang penting untuk memenuhi asupan harian gizi seimbang. Meski manfaat minum susu telah diketahui sejak lama, sayangnya tingkat konsumsi produk turunan hewani ini di Indonesia masih tergolong rendah. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia tahun 2020 masih berkisar 221,87 juta per tahun. Jumlah ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya se-Asia Pasifik. Kurangnya jumlah konsumsi susu di tanah air juga dipengaruhi oleh pertumbuhan sapi perah yang belum memadai akan kebutuhan susu nasional. Menurut Nutrition Data, susu mengandung vitamin B2, B12, dan D yang mendukung sistem imun tubuh. Dalam secangkir susu bisa menyumbang sekitar 25% kebutuhan harian akan jenis vitamin tersebut. Dengan begitu, daya tahan tubuh pun meningkat sehingga dapat terhindar dari virus dan penyakit. Selain itu, kandungan protein tinggi dalam susu turut mendukung imunitas karena mampu meregulasi sistem kekebalan tubuh. Kesimpulannya, pertumbuhan populasi sapi perah dan pertumbuhan produksinya belum mampu mengimbangi pertumbuhan konsumsi. Oleh karena itu, jika saya diberi kesempatan untuk menjadi pengusaha, khususnya wirausaha dalam bidang peternakan, saya akan membuat usaha budidaya ternak sapi perah, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Mengapa saya memilih budidaya ternak sapi perah? Alasannya karena usaha ternak sapi perah di Indonesia masih bersifat subsisten oleh peternak kecil dan belum mencapai usaha yang berorientasi ekonomi. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan usaha ternak sapi perah di wilayah Sulawesi Selatan dan agar dapat memenuhi kebutuhan susu murni masyarakat. Saya akan memulai usaha dengan memiliki populasi sapi awal minimal 15 ekor dengan jenis sapi Friesian Holstein yang akan dimaksimalkan agar menghasilkan susu sapi sebanyak 15 liter per hari. Saya berencana membangun kandang dan pabrik yang letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk tetapi mudah dicapai oleh kendaraan. Kandang akan dilengkapi oleh alat-alat kebersihan dan saya juga akan selalu menjaga kebersihan sapi dan kandang agar menghasilkan susu sapi murni yang berkualitas. Pabrik saya akan dilengkapi oleh teknologi komputer yang canggih untuk mengurangi kontak langsung dengan manusia agar susu sapi yang dihasilkan kualitas kemurniannya tetap terjaga. Saya akan mengelola kotoran sapi dan limbah pabrik semaksimal mungkin agar tidak mencemari lingkungan. Untuk mengejar produktivitas ternak yang tinggi diperlukan perbaikan lingkungan hidup dan peningkatan mutu genetik ternak yang bersangkutan. Bibit yang datang harus dikarantina untuk mencegah penularan penyakit. Kemudian bibit diberi minum air yang dicampur dengan air garam, ditempatkan dalam kandang yang bersih dan ditimbang serta dicatat penampilannya. Adapun ciri sapi perah yang sehat diantaranya produksi susu tinggi, umur 3-5 tahun dan sudah pernah beranak, berasal dari induk dan pejantan yang mempunyai keturunan produksi susu tinggi. Bentuk tubuh yang seperti bayi, puting susu yang tidak lebih dari 4 terletak dalam segi 4 yang simetris dan juga tidak terlalu pendek. Tubuh sehat dan bukan sebagai pembawa penyakit menular dan tiap tahun beranak. Untuk menghasilkan susu yang berkualitas, saya melakukan pemeliharaan diantaranya sanitasi dan tindakan preventif, perawatan ternak, pemberian pakan yang berkualitas, dan pemeliharaan kandang.
Saya berencana mengembangkan usaha ternak sapi perah ini dengan melakukan peningkatan produksi, salah satunya membuat inovasi susu sapi perah murni menjadi produk susu yang memiliki banyak varian rasa yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Pengembangan usaha pemasaran produk ini difokuskan pada masyarakat sekitar yang kemudian ke pasar-pasar mikro dan juga akan diekspor ke daerah luar. Saya memasarkan produk susu sapi murni ini dengan cara membuat iklan berupa brosur dan mempromosikannya di media sosial serta laman web. Selain itu, saya juga akan melakukan pemasaran secara langsung yang dilakukan oleh tenaga sales agar menarik pelanggan. Target pelanggan usaha saya adalah seluruh kalangan dan lapisan masyarakat luas tanpa terkecuali karena saya akan menghasilkan produk susu sapi yang bersih dan berkualitas dan pastinya halal. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan susu sapi murni masyarakat semakin meningkat, tetapi kita belum mampu mengimbanginya. Melihat kondisi tersebut, budidaya sapi perah akan sangat memberikan keuntungan bagi produsen dan juga konsumen. Saya mendirikan usaha budidaya ternak sapi perah ini untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang kurang mengonsumsi susu. Sekian penjelasan dari usaha yang akan saya lakukan. Jika kedepannya mendapatkan kesempatan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.